Peluang usaha budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram telah menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan di Indonesia. Dengan kondisi iklim tropis yang mendukung dan curah hujan yang tinggi, Indonesia menawarkan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan jamur tiram. Jamur tiram, yang dikenal dengan nama ilmiah Pleurotus ostreatus, merupakan salah satu jenis jamur yang paling populer di kalangan petani dan konsumen karena kemudahan dalam budidaya serta nilai gizinya yang tinggi. Jamur tiram memiliki bentuk yang unik dengan tudung yang menyerupai cangkang tiram, berwarna putih hingga krem, dan tekstur yang lembut. Jamur ini tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi seperti protein, serat, vitamin, dan mineral. Kandungan protein dalam jamur tiram bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa sumber protein nabati lainnya, seperti kedelai dan tempe. Selain itu, jamur tiram juga rendah kalori dan lemak, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi oleh mereka yang peduli dengan kesehatan dan pola makan seimbang. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan jamur tiram terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan manfaat kesehatan yang ditawarkan oleh jamur ini. Jamur tiram dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, mulai dari tumisan, sup, hingga camilan seperti keripik jamur dan jamur crispy. Keanekaragaman olahan ini membuat jamur tiram semakin diminati oleh konsumen dari berbagai kalangan. Budidaya jamur tiram juga relatif mudah dan tidak memerlukan lahan yang luas. Proses budidaya dapat dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan media tanam yang sederhana seperti serbuk gergaji, jerami, atau limbah pertanian lainnya. Selain itu, jamur tiram memiliki siklus panen yang cepat, yaitu sekitar 3-4 minggu setelah inokulasi, sehingga perputaran modal dapat berlangsung dengan cepat. Dengan prospek pasar yang cerah dan permintaan yang terus meningkat, budidaya jamur tiram menjadi pilihan usaha yang menarik bagi para petani dan pengusaha. Selain memberikan keuntungan finansial, usaha ini juga berkontribusi dalam pemanfaatan limbah pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, budidaya jamur tiram layak untuk dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan. Keuntungan finansial yang dapat diperoleh dari usaha budidaya jamur tiram juga sangat menggiurkan. Dengan asumsi penjualan rata-rata 100 kg jamur tiram per hari dengan harga Rp10.000 per kilogram, omzet bulanan yang didapatkan adalah Rp30 juta. Setelah dikurangi biaya operasional, keuntungan bersih yang diperoleh adalah Rp20.150.000. Titik impas atau break-even point dapat dicapai dalam waktu sekitar 1,24 bulan atau 37 hari. Dengan keuntungan yang besar dan waktu balik modal yang cepat, usaha budidaya jamur tiram menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para pengusaha. Memulai usaha budidaya jamur tiram memerlukan perencanaan yang matang, terutama dalam hal modal awal dan biaya operasional. Modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini relatif terjangkau dibandingkan dengan usaha pertanian lainnya. Berdasarkan berbagai referensi, modal awal yang diperlukan untuk memulai usaha budidaya jamur tiram berkisar sekitar Rp25.100.000. Modal ini digunakan untuk membeli berbagai peralatan dan bahan yang diperlukan dalam proses budidaya. Peralatan dan bahan yang diperlukan. Sprayer hama. Alat ini digunakan untuk menyemprotkan pestisida atau larutan pengendali hama lainnya guna menjaga kesehatan jamur tiram dari serangan hama dan penyakit. Mesin perajang kayu. Mesin ini digunakan untuk merajang kayu menjadi serbuk gergaji yang akan digunakan sebagai media tanam jamur tiram. Mesin pres baglog. Mesin ini digunakan untuk memadatkan media tanam, baglog, agar lebih efisien dalam penempatan dan pertumbuhan jamur. Bibit jamur. Bibit jamur berkualitas tinggi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan jamur yang optimal. Serbuk gergaji. Serbuk gergaji merupakan media tanam utama yang digunakan dalam budidaya jamur tiram. Karet dan kantong plastik. Karet digunakan untuk mengikat baglog, sementara kantong plastik digunakan untuk membungkus media tanam. Obat hama. Obat hama diperlukan untuk mengendalikan serangan hama yang dapat merusak pertumbuhan jamur. Gaji karyawan. Jika usaha budidaya dilakukan dalam skala besar, diperlukan tenaga kerja tambahan untuk membantu dalam proses budidaya. Biaya operasional bulanan. Selain modal awal, biaya operasional bulanan juga perlu diperhitungkan.
Biaya operasional bulanan untuk usaha budidaya jamur tiram berkisar sekitar Rp9.850.000. Biaya ini mencakup berbagai kebutuhan seperti bibit jamur, pembelian bibit jamur secara berkala untuk memastikan kontinuitas produksi, serbuk gergaji, pembelian serbuk gergaji sebagai media tanam yang perlu diganti secara berkala, karet dan kantong plastik, pembelian karet dan kantong plastik untuk kebutuhan pengemasan baglog, obat hama, pembelian obat hama untuk menjaga kesehatan jamur dari serangan hama dan penyakit, gaji karyawan, pembayaran gaji karyawan yang membantu dalam proses budidaya. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan biaya yang efisien, usaha budidaya jamur tiram dapat memberikan keuntungan yang besar. Modal awal yang relatif kecil dan biaya operasional yang terjangkau membuat usaha ini menjadi pilihan yang menarik bagi para pengusaha. Selain itu, dengan permintaan pasar yang tinggi dan prospek usaha yang cerah, usaha budidaya jamur tiram memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Proses budidaya jamur tiram merupakan tahapan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha ini. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat dan menjaga kondisi lingkungan yang sesuai, jamur tiram dapat tumbuh dengan optimal dan menghasilkan panen yang melimpah. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses budidaya jamur tiram. 1. Pembuatan baglog. Baglog adalah media tanam yang digunakan untuk menumbuhkan jamur tiram. Baglog terbuat dari campuran serbuk gergaji, dedak, kapur, dan air. Proses pembuatan baglog dimulai dengan mencampurkan serbuk gergaji dengan dedak dan kapur dalam perbandingan tertentu. Campuran ini kemudian ditambahkan air, hingga mencapai kelembapan yang diinginkan. Setelah itu, campuran dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dipadatkan menggunakan mesin pres baglog. Kantong plastik kemudian diikat dengan karet dan diberi lubang kecil untuk ventilasi. 2. Sterilisasi baglog. Setelah baglog selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah sterilisasi. Sterilisasi dilakukan untuk membunuh mikroorganisme yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur. Baglog yang telah diisi dan diikat dimasukkan ke dalam autoklaf atau drum sterilisasi dan dipanaskan pada suhu tinggi selama beberapa jam. Proses ini memastikan bahwa baglog bebas dari kontaminasi dan siap untuk diinokulasi dengan bibit jamur. 3. Inokulasi bibit jamur. Inokulasi adalah proses memasukkan bibit jamur ke dalam baglog yang telah disterilkan. Bibit jamur yang berkualitas tinggi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan jamur yang optimal. Proses inokulasi dilakukan di ruang yang bersih dan steril untuk menghindari kontaminasi. Bibit jamur dimasukkan ke dalam lubang-lubang kecil pada baglog dan kemudian ditutup kembali dengan kapas atau karet. 4. Inkubasi. Setelah diinokulasi, baglog ditempatkan di ruang inkubasi yang memiliki suhu dan kelembapan yang terkontrol. Suhu ideal untuk inkubasi jamur tiram adalah sekitar 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 70 hingga 80%. Ruang inkubasi harus gelap dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Proses inkubasi berlangsung selama 2-4 minggu, tergantung pada kondisi lingkungan dan jenis bibit jamur yang digunakan. Selama inkubasi, miselium jamur akan tumbuh dan menyebar di dalam baglog. 5. Penempatan di kumbung. Kumbung adalah tempat khusus untuk menumbuhkan jamur tiram setelah proses inkubasi selesai. Kumbung biasanya berupa bangunan sederhana yang terbuat dari bambu atau kayu dengan atap yang dapat melindungi jamur dari sinar matahari langsung. Baglog yang telah diinkubasi dipindahkan ke kumbung dan digantung atau diletakkan di rak-rak. Kumbung harus memiliki kelembapan yang tinggi, sekitar 80 hingga 90%, dan suhu yang terkontrol, sekitar 20 hingga 28 derajat Celcius. 6. Perawatan dan pemeliharaan. Selama berada di kumbung, baglog perlu dirawat dan dipelihara dengan baik. Penyiraman dilakukan secara rutin untuk menjaga kelembapan baglog. Penyiraman dapat dilakukan menggunakan sprayer hama atau alat penyiram lainnya. Selain itu, kumbung harus dijaga kebersihannya untuk menghindari serangan hama dan penyakit. Ventilasi yang baik juga penting untuk memastikan sirkulasi udara yang optimal. 7. Pemanenan. Jamur tiram siap dipanen setelah 3-4 minggu setelah inokulasi.
Tanda-tanda jamur siap panen adalah tudung jamur yang telah membuka dan mencapai ukuran yang optimal. Pemanenan dilakukan dengan cara memetik jamur secara hati-hati agar tidak merusak baglog. Jamur yang telah dipanen kemudian dibersihkan dan dikemas untuk dijual. Setelah panen, baglog masih dapat menghasilkan jamur untuk beberapa kali panen berikutnya. Baglog yang sudah tidak produktif dapat digunakan sebagai pupuk organik atau media tanam lainnya. Proses pasca panen juga meliputi pembersihan kumbung dan persiapan untuk siklus budidaya berikutnya. Dengan mengikuti tahapan-tahapan di atas dan menjaga kondisi lingkungan yang sesuai, budidaya jamur tiram dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan panen yang melimpah. Keuntungan dari usaha budidaya jamur tiram dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, kualitas bibit jamur, kondisi lingkungan, suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan jamur tiram. Kondisi lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas dan kualitas jamur. Pengelolaan usaha yang efisien, termasuk perawatan baglog, pengendalian hama, dan pemasaran, akan mempengaruhi keberhasilan dan keuntungan usaha. Permintaan pasar yang tinggi akan meningkatkan penjualan dan omset, sehingga meningkatkan keuntungan usaha. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan melakukan perencanaan yang matang, usaha budidaya jamur tiram dapat memberikan keuntungan yang besar dan berkelanjutan. Strategi pemasaran yang efektif sangat penting untuk memastikan kesuksesan usaha budidaya jamur tiram. Dengan permintaan pasar yang terus meningkat, penting bagi para pengusaha untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tepat guna menjangkau konsumen potensial dan meningkatkan penjualan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Langkah pertama dalam mengembangkan strategi pemasaran adalah melakukan riset pasar dan kompetitor. Riset pasar membantu pengusaha memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di pasar. Selain itu, riset kompetitor juga penting untuk mengamati strategi pemasaran yang berhasil dilakukan oleh pesaing dan mencari cara untuk membedakan produk jamur tiram dari yang lain. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Dengan melakukan segmentasi pasar, pengusaha dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan efektif. Beberapa segmen pasar yang dapat dijangkau dalam usaha budidaya jamur tiram antara lain, konsumen rumah tangga, restoran dan kafe, industri makanan olahan. Branding adalah proses menciptakan identitas unik untuk produk jamur tiram yang membedakannya dari produk pesaing. Branding yang kuat dapat meningkatkan kesadaran merek dan membangun kepercayaan konsumen. Beberapa elemen penting dalam branding antara lain, nama merek. Pilih nama merek yang mudah diingat dan mencerminkan kualitas produk. Desain kemasan yang menarik dan informatif dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya tarik produk. Slogan yang singkat dan mudah diingat dapat membantu memperkuat pesan merek. Promosi adalah langkah penting dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk jamur tiram. Manfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mempromosikan produk jamur tiram. Posting konten yang menarik, seperti resep masakan, testimoni pelanggan, dan informasi tentang manfaat kesehatan jamur tiram. Buat website yang informatif dan mudah diakses untuk mempromosikan produk jamur tiram. Website dapat berfungsi sebagai toko online, tempat konsumen dapat memesan produk secara langsung. Budidaya jamur tiram merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan dengan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh. Dengan modal awal yang relatif kecil dan biaya operasional yang terjangkau, usaha ini dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, prospek pasar yang luas dan permintaan yang terus meningkat menjadikan usaha budidaya jamur tiram sebagai pilihan yang menarik bagi para pengusaha.